Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1236. Duar. Saat Teguh selesai berbicara, bayangan dan puluhan tentara pasukan serigala elit meledakkan aura secara bersamaan. Satu persatu. Kekuatan yang dahsyat. Begitu besar bagaikan sebuah gunung. Kalau mereka bersatu pasti mampu mengguncang dunia. Aura yang mereka pancarkan terus-menerus menyerang mental Alexander. Meski ekspresinya tampak sangat tenang, tapi dia sudah mulai mempertimbangkan konsekuensinya. Saat ini adalah waktu terpenting dalam rencana jangka panjang keluarganya dan tak boleh terjadi suatu kesalahan apapun. Kalau tidak, usaha dan rencana yang sudah disusun dari jauh-jauh hari akan hancur dalam sekejap. Jika itu terjadi, dia akan dianggap sebagai pengkhianat. Raja Serigala. Ketika Alexander masih merenung, Richard justru marah karena tekanan aura yang dipancarkan oleh Teguh, lalu berkata belak-belakan, tempat ini adalah Franz Timur, bukan Serenara. Barak kavaleri kematian bukanlah tempat yang bisa kamu geledah begitu saja. Kamu pikir, aku. Namun, sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Alexander yang berada di sebelahnya berteriak dengan kencang, diam. Richard yang melihat ayahnya marah, seketika tersedak dan tak bisa mengucapkan apa-apa, lalu mundur perlahan dengan perasaan frustasi. Dia hanya bisa menundukkan kepala dengan api amarah yang membara di matanya. Yang Mulia Raja Serigala, Alexander berkata dengan penuh penyesalan, saya sangat menyesal atas pembajakan dan pendaratan darurat pesawat Serenara di Franz Timur. Karena Raja Serigala sudah menerima petunjuk awal, maka saya akan menyetujui dan membiarkan Anda bersama pasukan Serigala melakukan penggeledahan. Saya harap, saya bisa segera menemukan awak kapal, lalu memastikan keselamatan mereka, dan mengamankan sumber daya Serenara di Franz Timur ini. Pilihan ini merupakan keputusan yang harus diambil oleh Alexander. Membiarkan Teguh melakukan penggeledahan hanya akan membuatnya kehilangan reputasi saja. Jika rencananya berhasil, keluarganya akan bangkit dan berkuasa kembali. Tak akan ada seorang pun yang berani menyinggung mereka. Pada akhirnya, kepentingan keluarga berada di atas segalanya. Ayah. Richard menelan darah yang keluar dari gusinya dan berkata. Dia panik dan hanya ingin menghentikan semua yang sedang terjadi. Belum sempat mengatakan sesuatu, Alexander sudah menatap tajam kepadanya, diam. Richard terkejut dengan tatapan tajam itu dan hanya bisa terdiam. Keputusan ini sudah bulat. Teguh menatap Alexander, lalu berkata, terima kasih atas kebaikan Jenderal Bintang 5. Bayangan, pergilah dan geledah semua tempat tersembunyi. Selain itu, untuk menghindari masalah yang nggak perlu, orang dari kavaleri kematian bisa menemani kalian. Pasukan Serigala Serenara memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, mereka itu nggak terkalahkan di medan perang. Mereka selalu mengunci mulut rapat-rapat tentang rahasia militer negara lain. Kita harus bisa bersikap seperti itu. Bayangan mengangguk dengan bangga, iya. Setelah itu, para pasukan Serigala elit ditemani wakil komandan kavaleri kematian melakukan penggeledahan di dalam. Raja Serigala, bagaimana kalau kita istirahat sebentar di ruangan sebelah? Alexander mengajak Teguh untuk beristirahat. Nggak perlu. Teguh menolak ajakan tersebut dengan sopan. Orang-orang Franz Timur terkenal munafik, jadi Teguh enggan menghiraukannya. Alexander sempat terkejut olehnya, tetapi ia tak mengatakan apapun. Saat menunggu, Richard merasa agak gelisah, tapi Teguh terlihat sangat tenang. Kak Teguh. Tak lama kemudian, bayangan muncul. Bab 1237. Di belakangnya, ada awak pesawat yang masih kesal walau sudah berhasil diselamatkan dari dalam barak. Beberapa di antara mereka ada yang pincang, kaki dan tangannya dibalut perban. Luka mereka tampak jelas, yang itu disebabkan oleh kavaleri kematian saat melakukan perlawanan. Melihat semua ini, Alexander mengernyitkan dahi dan wajah Richard memucat. Yang Mulia Raja Serigala, terima kasih atas kebaikannya, Raja Serigala. Aku tahu Raja Serigala pasti akan menyelamatkan kita. Anggota awak pesawat berterima kasih kepada Teguh. Teguh membalaskan ucapan mereka dengan menganggukkan kepala. Namun, setelah melihat luka di tubuh mereka, wajahnya berubah menjadi suram. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Richard. Karena kekuatan amarah yang sangat besar, dia membuat Richard terpental sampai berputar-putar di udara. Saat dia berusaha untuk bangkit, wajahnya membengkak, kepalanya pusing, bahkan dirinya tak mampu untuk berdiri tegak. Aku akan membunuhmu. Richard benar-benar meluapkan semua emosinya.
Lancang sekali. Alexander sebenarnya tak ingin anaknya dipukuli. Tetapi, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mencari masalah dan Teguh juga memiliki alasan yang kuat. Jadi, dia harus memakluminya. Dia menatap tajam sembari menahan amarah, lalu berkata dengan acuh tak acuh, kemari dan minta maaflah ke Raja Serigala dan juga para awak pesawat. Enggak mau. Ekspresi Richard menjadi rumit, lalu berkata sembari menggertakkan gigi, ayah, dia menamparkan wajahku. Itu artinya dia menamparkan wajahmu juga. Tapi ayah memintaku untuk minta maaf padanya. Aku nggak bisa melakukan itu. Nggak akan. Setelah berkata demikian, Richard menatap tajam ke Teguh layaknya seekor banteng yang siap menyeruduk. Dasar tolol. Alexander tak bisa menahan emosi dan langsung menamparnya, kamu sudah berani menyalahgunakan kekuasaanmu untuk membajak pesawat Serenara. Tindakan itu adalah kejahatan yang berat dan itu cukup untuk menjebloskanmu ke penjara. Sekarang apa kamu akan tetap keras kepala atau berhenti? Jangan salahkan aku karena menjadi seorang ayah berhati dingin. Alexander tak punya jalan lain. Dia tak bisa secara belak-belakan konflik dengan pasukan Serigala dan Serenara. Dia harus berpura-pura seperti ini di hadapan Teguh. Tamparan yang dia layangkan sudah sangatlah ringan. Nada bicara yang keras dan ancaman kejam dari Alexander itu, akhirnya membuat Richard perlahan-lahan tersadar akan parahnya masalah yang sudah ditimbulkannya ini. Ayah, Richard berbicara dengan terbata-bata dan akhirnya mengalah, lalu berjalan menghampiri Teguh sembari menatapnya, maafkan aku. Kemudian, berbalik dan melihat ke para awak pesawat Serenara, maafkan aku. Setelah meminta maaf, Richard menggertakkan gigi, lalu berbalik tanpa menghiraukan Teguh dan yang lainnya. Dia khawatir setelah beberapa saat kemudian, dirinya takkan sanggup menahan emosi, lalu menyerang Teguh secara membabi buta, dan merusak rencana jangka panjang keluarganya. Anak itu sepertinya kurang didikan jadi agak nakal. Alexander juga berdiri, lalu meminta maaf untuk mencairkan suasana. Maafkan saya, Raja Serigala. Teguh tak meresponnya, hanya menatap Richard dan bertanya, apakah pesawat kami sudah bisa lepas landas? Jenderal nggak tertarik dengan barang yang ada di dalamnya kan? Richard tak menoleh, hanya menjawab dengan berdeham. Kuharap seperti itu. Teguh hanya merespon dengan acuh tak acuh, lalu membawa pasukan Serigala dan awak pesawat pergi. Ketika semua orang sudah pergi dari sana, ayah, Richard tak bisa menahan dirinya lagi. Dia memiliki dendam kesumat kepada Teguh, Raja Serigala itu terlalu berlebihan. Apa ayah tega melihat putra kandungmu dihina seperti itu? Kalau bukan karena Alexander, hari ini pasti Richard sudah mati di tangan Teguh. Bab 1238. Semua ini salahmu. Alexander menatapnya dengan emosi sembari berkata dengan acuh tak acuh, sudah sering kubilang, sekarang ini adalah saat-saat penting, jadi jangan buat masalah. Raja Serigala terkenal dengan kebrutalannya dan tegas terhadap segala masalah. Richard, kenapa kamu menyinggung Raja Serigala? Kamu tahu, tindakan gegabahmu ini berpotensi membuat pasukan Serigala terlibat ke dalam rencana jangka panjang keluarga kita. Jika itu terjadi, kita akan dianggap sebagai pengkhianat. Kalau bukan karena Richard adalah anak kandungnya, Alexander sudah sangat ingin membunuhnya dengan kedua tangannya sendiri. Richard adalah orang yang suka mencari masalah tanpa tahu batas kemampuan dirinya. Tapi, Richard merasa kesal dan membantah perkataan Alexander, ayah, lihatlah sendiri betapa angkuhnya Raja Serigala itu. Negara ini adalah Frans Timur, bukan Serenara, yang dia bisa berbuat semaunya. Lagi pula, aku mengganggunya bukan tanpa alasan. Aku tahu kalau wanita bertopeng kucing yang selalu ada di sisinya itu sebenarnya adalah adik dari Magarina, Katrina. Selain itu, saat berada di pelelangan, mereka juga hadir untuk mewakili Magarina. Hal ini menunjukkan bahwa pasukan Serigala jelas-jelas sudah terlibat. Sekalinya si Jalang Magarina itu membocorkan semua rahasia pada Raja Serigala, kemungkinan kita akan segera berada dalam posisi terdesak. Bagaimana kalau sampai itu terjadi? Alexander terdiam. Ucapannya ada benarnya. Banyak tanda yang menunjukkan bahwa Raja Serigala sudah mengetahui rencana keluarganya. Kalaupun belum, selama Magarina membeberkan segalanya, mungkin rencana mereka akan terhambat. Hal ini bukanlah kabar baik. Saat ini, kita sedang menghadapi masalah besar, yang bahkan aku sendiri pun nggak punya hak untuk memutuskan. Setelah termenung untuk beberapa saat, dia berkata dengan serius, ayo, ikut denganku pergi menemui tetua. Kita tanyakan keputusannya. Iya, Villamor, di ruang rahasia terdalam. Tetua.
Alexander datang bersama Richard, memberi hormat, lalu menjelaskan segalanya dengan rinci, harus bagaimana kita menanganinya. Dasar tolol. Setelah mendengar penjelasannya, Lloyd menjadi murka. Dengan sekali kibas, kekuatan yang luar biasa menghantam dada Richard sampai menghempaskannya dan menghantamkannya ke dinding batu di belakangnya dengan keras. Puff! Richard terhempas sampai memuntahkan darah dan hampir kehilangan kesadaran. Tetua, tolong ampuni Richard. Dia hanya tak bisa berpikir jernih untuk saat ini. Saya mohon jangan bunuh dia, Tetua. Alexander yang ketakutan segera menarik Richard, berlutut di lantai untuk memohon ampunan tanpa berani menunjukkan sikap memberontak sedikitpun. Lloyd memandang mereka berdua di lantai, lalu berkata dengan acuh tak acuh, kalau bukan karena dia anakmu, aku pasti sudah membunuhnya dengan sekali serangan. Merasakan keinginan membunuh yang sangat kuat, membuat Richard hanya bisa diam 1000 bahasa. Alexander segera menjawab, terima kasih banyak atas ampunannya, Tetua. Terima kasih banyak atas ampunannya, Tetua. Richard berusaha menjawab walau dia masih merasa ketakutan. Karena tadi, dia benar-benar merasakan keinginan membunuh yang sangat kuat dari Tetua. Seolah-olah dewa kematian berada tepat di hadapannya. Sudah sewajarnya, dendamnya kali ini ditujukan kepada Teguh. Tetua, Alexander bertanya, saat ini, kemungkinan besar Raja Serigala dan pasukan Serigala sudah tahu rencana keluarga kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tolong berikan petunjuk, Tetua. Ruangan rahasia tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Pada momen ini, setiap keputusan sangatlah penting dan akan berdampak pada hasil akhir. Tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kalau tidak, semua usaha mereka menjadi sia-sia dan akan terlambat untuk disesali. Bahkan Lloyd sekalipun, harus mempertimbangkannya dengan sangat baik. Tatik. Bab 1239. Jari-jari keriput itu mengetuk-ketuk meja batu, menimbulkan suara yang nyaring. Tak lama kemudian, Lloyd memicingkan mata dan berkata dengan acuh tak acuh, rencana keluarga kita nggak boleh sampai gagal, walau kiamat sekalipun. Karena Raja Serigala sudah mengetahuinya. Maka kita harus membunuhnya. Setelah kalimat itu diucapkan, suhu di ruangan rahasia turun drastis seolah musim dingin datang secara tiba-tiba. Mendengar perkataan itu, Richard merasa sangat senang. Kalau Tetua ingin membunuh Teguh, maka Teguh sudah dipastikan mati. Alexander terkejut, lalu bertanya, Tetua, kalau terjadi apa-apa terhadap Raja Serigala saat berada di Frans Timur mungkin pemerintahan Serenara akan segera meminta pertanggungjawaban. Meski mereka takkan memulai perang, mereka akan menjadi beban pikiran kita. Lloyd meliriknya, lalu berkata, kalau gitu, kita jangan ambil andil secara langsung atas masalah ini, harus menggunakan orang ketiga. Alexander terkejut, lalu bertanya, jadi, maksud Anda kita harus menyewa pembunuh bayaran? Raja Serigala memiliki kekuatan yang luar biasa, orang sembarangan bukanlah lawan yang sepadan baginya. Bukan hanya sulit untuk menang, tapi juga bakal membuat musuh menjadi lebih waspada. Bagaimana kalau kita mengeksekusi rencana pembunuhan ini dengan menyewa pembunuh bayaran? Alexander bukan membesar-besarkan kemampuan Teguh. Namun, dia tahu betul kekuatan Teguh Laksamana. Gampang, kok. Kilasan tajam melintas di mata cekung Lloyd, lalu memberikan isyarat kepada Alexander. Alexander segera mendekat dan Lloyd membisikkan beberapa kata yang membuatnya langsung paham. Ingat, hal ini hanya aku dan kamu yang tahu, jangan sampai ada kesalahan. Lloyd memberikan beberapa wejangan. Jangan khawatir, Tetua. Alexander berjanji, hal ini melibatkan rencana jangka panjang keluarga kita, aku sendiri yang akan mengurusnya dan tak mungkin ada kesalahan apapun. Raja Serigala sudah bisa dipastikan mati. Lloyd mengangguk. Pergilah. Baik, Alexander memapah Richard keluar dari ruangan rahasia. Rencana untuk mencelakai Teguh pun dimulai. Di dalam hotel, Teguh bersama pasukan Serigala dan yang lainnya kembali. 3 kotak misteri, Margarina, dan Katrina sudah diantar kembali oleh bayangan. Teguh tak langsung membuka kota misteri, tetapi menatap Ratu Margarina yang sedang terbaring di atas ranjang. Dia adalah wanita yang sempurna. Meski hanya terbaring di atas ranjang dan ditutupi oleh selimut tebal, masih bisa terlihat lekukan tubuhnya yang indah. Meskipun wajahnya pucat pasi, tetap tak bisa menutupi pesonanya yang luar biasa. Terutama karena paras polosnya yang menawan dan anggun, membuat siapapun terpesona. Teguh menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan. Saat ini, Margarina berada di ambang kematian.
Teguh menggenggam pergelangan tangannya dan berkata sembari mengernyitkan dani, dia diracuni dengan racun yang sangat langka dan berbahaya. Yang mulia Raja Serigala, kumohon selamatkan dia, selamatkan kakakku. Ketika mendengar perkataan Teguh, Katrina hampir menangis. Matanya yang seperti permata berlinang air mata. Kak Teguh. Bayangan segera berkata, cepat bantulah mereka, selamatkan ratu. Pria yang sedang jatuh cinta. Teguh merasa keheranan sampai tak bisa berkata apa-apa. Pertama, dia tak pernah bilang takkan menyelamatkannya. Kedua, dia tak pernah bilang tak mau menyelamatkannya. Pada akhirnya, berkat Katrina yang mengeluarkan harta karun ayahnya, dia bisa membantu Teguh mendapatkan 3 kotak misteri yang sangat penting itu. Teguh juga takkan tinggal diam. Mereka berdua ini, jelas-jelas sedang mendesaknya. Bab 1240. Shoot, Teguh mengeluarkan sebuah jarum perak, lalu mulai menggunakannya pada tubuh Magarina. Racun yang menyerangnya memang menakutkan, tetapi itu relatif sederhana dibandingkan dengan ratusan jenis racun yang ada di Serenara. Cahaya perak berkelebat. Satu demi satu jarum perak menusuk tubuh. Menyebar di tubuh Magarina, hingga membentuk naga panjang yang mengeluarkan kepulan asap. Terdengar suara mendengung saat Teguh dengan ringan menyentuh bagian sayap jarum perak menggunakan ujung jarinya, kemudian keluar asap hitam pada bagian kepala naga. Wajah pucat Magarina kini mulai berubah kemerahan, tubuhnya kini berangsur-angsur membaik. Tak lama kemudian, Magarina tiba-tiba membuka matanya, lalu memuntahkan segumpal darah hitam beserta racun yang bersarang di tubuhnya. Kakak, akhirnya kamu bangun. Melihat hal ini, Katrina segera melangkah maju dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Magarina. Oh, Katrina, adikku tersayang. Magarina yang melihat Katrina melompat ke arahnya, tidak kuasa untuk memeluknya dengan erat dan penuh kasih sayang. Sejak Alexander melancarkan kudeta dan Magarina ditangkap, dia telah putus asa dan mengira bahwa dia tidak akan pernah bisa bersatu kembali dengan Katrina. Tak terpikirkan olehnya, masih ada hari di mana dia akan diselamatkan dan dipersatukan kembali dengan saudarinya. Betapa indahnya perasaan ini. Bagus sekali, Dick. Aku pikir. Kak, jangan bicara lagi. Semua akan baik-baik saja. Suasananya begitu mengharukan. Kedua saudari itu saling berpelukan sembari menangis, dan menghela napas lega. Oh, iya, setelah beberapa saat, Katrina tiba-tiba teringat dan membawa Magarina ke hadapan Teguh sambil memperkenalkannya, ini yang mulia Raja Serigala Serenara. Dialah yang menyelamatkanku, melepaskanmu dari cengkeraman Richard, dan terakhir, dia yang memberimu akupuntur untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuhmu. Dia adalah penyelamat kita berdua. Magarina melirik Teguh. Kemudian, dia bertukar pandang dengan Katrina dan tiba-tiba berlutut di depan Teguh. Yang mulia Raja Serigala, terima kasih banyak atas bantuanmu menyelamatkan nyawaku. Seumur hidupku, aku dan Katrina nggak akan bisa membalas budimu, bahkan jika aku harus menjadi budak dan pelayanmu seumur hidup. Menjadi budak dan pelayan, Teguh merasa malu. Katrina mungkin akan berakhir bersama dengan bayangan, sungguh tidak masuk akal kata-kata itu. Berdirilah. Teguh menggunakan kekuatannya untuk membantu kedua gadis itu berdiri. Kalian juga sudah banyak membantuku, jadi kalian gak perlu sungkan tentang hal kecil ini, ujarnya dengan santai. Mereka telah membantu Teguh di menit-menit terakhir saat dirinya mengambil harta karun 3 kotak misteri itu dan kehabisan tenaga. Bagaimanapun juga, situasi ini saling menguntungkan. Jadi, tidak ada yang namanya utang budi. Bayangan, melihat semuanya sudah beres, Teguh merasa gelisah dan ingin sekali melihat efek ilahi apa yang dimiliki oleh teratai 7 kelopak naga api yang legendaris itu. Dia kemudian memberi perintah, jaga mereka berdua sebentar, aku mau pergi buat menyelesaikan beberapa urusan. Bayangan langsung setuju. Tenang, Kak Teguh. Selama ada aku di sini, nggak akan ada masalah. Teguh mengangguk dan kembali ke kamarnya. Pak Yuda sudah berada di sana sejak lama. Teguh, pasti kamu juga sudah nggak sabar, kan? Pak Yuda tersenyum dan segera membuka 3 kotak misteri itu. Di kotak ketiga, tergeletak tanaman obat berbentuk aneh. Bentuknya seperti teratai, dengan total 7 kelopak. Warnanya semerah api, melambangkan sifat yang sangat panas. Ini adalah teratai 7 kelopak naga api. Di dalam kotak kedua, terdapat ginseng raksasa. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan ginseng liar legendaris yang Teguh dapatkan di ibu kota provinsi, bahkan lebih dari 2 kali lipat besarnya. Dilihat dari penampilannya, sangatlah berkualitas tinggi.
Memang layak disebut sebagai ginseng liar legendaris 100 tahun. Kotak pertama berisi zat lilin yang hampir transparan, dengan aroma segar yang samar-samar. Itulah yang dikenal sebagai ambergris naga emas, yang legendaris. Meskipun ginseng liar legendaris 100 tahun dan ambergris naga emas lebih rendah peringkatnya dibanding teratai 7 kelopak naga api, tetapi keduanya merupakan bahan obat yang sangat berharga. Teguh hanya bisa menghela napas panjang. Ternyata ada kecurangan di lelang ini, jika dia hanya membeli 2 dari 3 kotak misteri, maka usahanya akan sia-sia. Bab 1241. Pak Yuda menghela napas panjang, kemudian mengambil teratai 7 kelopak naga api, merobek satu kelopaknya, dan mulai memurnikan kekuatan obatnya dengan teknik khusus. Teguh, sini. Melihat proses pemurniannya sudah hampir selesai, Pak Yuda memberi perintah pada Teguh. Pada saat yang sama, kedua tangannya terus bergerak membentuk segel. Membangkitkan gelombang demi gelombang energi yang menari-nari. Energi itu mengisi, menghangatkan dan membawa panas yang kuat, sehingga membuat seluruh ruangan terasa kering. Inilah kekuatan obat teratai 7 kelopak naga api. Bahkan, ini hanya sebagian kecil dari salah satu kelopaknya saja. Teguh segera mendekat, membiarkan Pak Yuda mentransfer kekuatan obat yang menyala seperti api ke seluruh tubuhnya melalui telapak tangannya. Terasa gelombang panas yang melimpah ke seluruh tubuhnya, Teguh merasa seperti balok besi yang dilemparkan ke dalam tungku. Lalu meleleh menjadi besi cair kemudian ditempa dan dipukuli berkali-kali. Rasa sakit yang hebat, tak manusiawi, dan tak tertahankan, membuat Teguh mengerenyitkan kening dan mendengus kesakitan. Kerak, giginya sudah lama dikatupkan begitu keras sehingga darah merembes dari gusinya. Begitu obat tersebut memasuki tubuhnya, seketika obat itu bereaksi di sepanjang meridian Teguh yang terputus. Obat itu akan langsung melelehkan titik putus meridian dan kemudian menghubungkannya dengan bagian sebelumnya secara perlahan. Seperti itulah yang dia rasakan. Di tengah kesakitan luar biasa, Teguh menyerap kekuatan obat teratai 7 kelopak naga api, dan meridiannya yang hancur perlahan-lahan menyatu kembali, meskipun belum sepenuhnya sembuh, tetapi tubuhnya sudah berangsur-angsur membaik. Kekuatannya pun berubah menjadi kekuatan yang paling murni dan paling berapi-api. Namun, ketika semuanya selesai, tak terasa hari sudah subuh. Teguh menghela napas panjang, perasaannya kini sangat lega, tanpa memedulikan keringat yang menetes di kepalanya. Saat ini dia mulai merasakan kondisi tubuhnya yang perlahan telah pulih. Guru, Teguh bertanya dengan antusias, sekarang, meridianku hampir pulih. Bisakah aku melanjutkan kultivasi sutra hati Yama? Tentu saja bisa. Suara lelaki tua itu terdengar lelah dan serak, tetapi penuh keyakinan. Efek sutra hati Yama sangatlah nyata. Ditambah dengan kondisi tubuhmu yang istimewa, ini adalah kombinasi yang sempurna. Nantinya, jika kultivasi eksternal sutra hati Yama dimaksimalkan dan proses kultivasi internal harta karun keluarga Sabel mencapai puncaknya, keduanya akan membawamu ke tingkatan luar biasa yang belum pernah tercapai sebelumnya. Dapat mengombinasikan kultivasi internal dan eksternal adalah pencapaian luar biasa, Teguh segera memahaminya. Tok, tok, tok. Sebelum Teguh mulai mencoba, terdengar ketukan di pintu. Orang yang mengetuk adalah bayangan Kak Teguh. Jenderal Bintang 5 dari Frans Timur, Alexander, datang untuk bertemu. Katanya ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Bayangan masuk dan memberitahu Teguh sebuah berita. Alexander. Teguh agak mengerenyitkan dahinya. Dia baru saja menghajar putra Alexander kemarin dan bahkan memukul wajah Alexander sendiri. Sekarang Alexander datang berkunjung dan mengajaknya untuk membicarakan sesuatu. Orang itu baik-baik saja, kan? Sayangnya, Teguh sepertinya tidak memiliki alasan untuk menolak. Oleh karena itu, dia memberitahu Pak Yuda, kemudian pergi bersama bayangan. Di ruang tamu, tampak Alexander duduk di sana, sedang minum sendirian dengan wajah santai. Teguh memicingkan matanya untuk sesaat, kemudian masuk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang mulia Raja Serigala, Alexander yang mendengar suara langkah kaki, segera berdiri sambil tersenyum. Meskipun hanya berselang 1 malam, aku merasa kamu sangat berbeda seperti orang lain. Sungguh aneh. Entah dia sengaja mengucapkannya atau tidak. Teguh tidak ingin berdebat dengannya, jadi dia langsung bertanya, aku dengar dari bayangan kalau Jenderal punya hal penting untuk didiskusikan denganku. Apa itu dan apa hubungannya denganku? Obat-obatan telah diperoleh. Meridian telah pulih. Jika tidak ada halangan, Teguh berniat untuk kembali ke Serenara. Alexander masih tersenyum,
namun matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, suaranya pun memiliki nuansa yang misterius. Jujur saja, ini adalah sebuah peristiwa besar yang akan memengaruhi situasi di France Timur. Bab 1242. Memengaruhi France Timur. Apakah ini ada hubungannya dengan Magarina juga? Teguh yakin, Alexander juga tahu bahwa Magarina sudah berada di bawah kendalinya. Sekarang, saat dia bertanya seperti itu, jelas ada maksud tertentu. Dalam sekejap, banyak pikiran berputar di kepala Teguh. Ratu Magarina dari France Timur menyadari pengalaman dan kemampuannya yang masih kurang, kemudian dia memutuskan untuk turun tahta dan menyerahkan France Timur kepada seseorang yang lebih kompeten. Dia sudah mengumumkan di seluruh negeri bahwa akan mengadakan kompetisi pertemuan rakyat di Pulau Posei. Siapapun yang menang dalam kompetisi ini, akan menjadi raja baru di France Timur. Berita ini sangat mengejutkan. Negara sebesar itu menggunakan cara yang aneh untuk memilih raja baru, bukankah itu terlalu terburu-buru? Ini jelas tidak masuk akal. Bahkan, Teguh juga berpikir bahwa ini sangat mungkin ditujukan kepadanya. Jenderal, Teguh segera mengernyitkan keningnya dan berkata tanpa mengatakan apa-apa, pemilihan raja baru di France Timur, sepertinya nggak ada hubungannya dengan Raja Serigala dari Serenara, kan? Alexander sepertinya sudah tahu bahwa Teguh akan berkata seperti ini. Setelah Teguh selesai bicara, dia segera menjelaskan, apa Raja Serigala sebagai pemimpin pertukaran militer ini nggak ingin melihat kehebatan ahli dari France Timur. Saya akan mewakili diri saya sendiri. Saya dengan hormat mengundang Anda dan saya harap Raja Serigala juga dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ini adalah tujuan Alexander sebenarnya. Mengundang Teguh untuk berpartisipasi tampaknya tidak masuk akal sama sekali. Tapi kunjungan Teguh ke France Timur kali ini memberikan alasan yang jelas untuk Alexander. Teguh memandang Alexander di depannya dan dengan senyum mengatakan, Jenderal, kompetisi ini berkaitan dengan Raja baru France Timur. Apa Anda akan membiarkan saya, rakyat dari Serenara, ikut serta? Ini membingungkan. Saya ingin tahu, mengapa Jenderal mengundang saya untuk mengikuti kompetisi tersebut. Alexander sudah sejak lama mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan ini. Teguh baru saja mengajukan pertanyaan dan dia dengan lancar menjelaskan, Raja Serigala, reputasimu yang baik telah mendunia, bahkan di France Timur yang berjarak ribuan mil, namamu sudah dikenal. Nggak usah bicara terlalu jauh. Ada banyak ahli di dalam keluarga saya. Saat mereka mendengar Raja Serigala datang dari Serenara, mereka sudah nggak sabar ingin berlatih bersama Anda dan melihat kehebatan master terbaik di dunia. Jadi, keluarga saya meminta untuk bertarung dengan Anda. Mengenai hal ini, saya sudah sangat putus asa, tetapi saya juga ikut merasakannya. Oleh karena itu, tolong jangan menolaknya, Raja Serigala. Anggaplah ini sebagai permintaan saya. Ketika itu, Alexander tiba-tiba membungkuk dan memberi hormat kepada Teguh. Sikapnya semakin mencurigakan. Teguh semakin curiga dan dengan senyum sinis dia bertanya, Jenderal, apa Anda nggak takut kalau saya mendapatkan peringkat pertama dalam pertemuan besar ini dan membuat banyak ahli dari France Timur malu? Hahaha. Mendengar perkataan Teguh, Alexander tertawa terbahak-bahak. Setelah selesai tertawa, dia berkata dengan serius. Membiarkan para ahli France Timur mengetahui perbedaan antara mereka dan kamu. Justru akan membuat mereka merenung dan mawas diri, setelah itu mereka akan mengejar ketertinggalannya. Lagi pula, saya juga percaya, sebagai Raja Serigala Serenara, Anda nggak akan tertarik pada pemilihan kami. Apalagi, kamu adalah orang Serenara, darahmu mengalir Serenara, kamu pasti sangat mencintai negara asalmu dan nggak mungkin meninggalkan Serenara lalu menjadi raja di France Timur yang berjarak ribuan mil. Alexander jelas-jelas sedang melaksanakan perintah seseorang. Bab 1243. Sebenarnya Teguh ingin menolak setelah mendengar jawaban panjang Alexander, tetapi dia tidak bisa menemukan celah untuk menolaknya. Bagaimana? Alexander memandang Teguh. Genggam tatapan tajam, melihat situasi ini, Teguh pun menyetujuinya, Jenderal, jika waktunya sudah dekat, saya akan datang ke kejuaraan Agung Posei. Mohon para ahli dari France Timur nggak terlalu keras padaku. Ketika harus rendah hati, Teguh tetap rendah hati. Raja Serigala jangan bercanda. Seharusnya saya yang meminta Anda untuk berhati-hati saat menghadapi ahli dari France Timur. Alexander menunjukkan senyuman yang penuh makna, kemudian mengucapkan salam perpisahan. Raja Serigala, saya menantikan kehadiranmu di hari pertandingan. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Setelah itu, Alexander segera pergi dari sana. Kak Teguh. Setelah dia pergi,
Bayangan segera mendekat. Orang tua ini jelas tahu bahwa Ratu dan Kak Rama ada bersama kita, tapi dia sengaja membuat kekacauan seperti ini. Dia pasti tidak memiliki niat baik, kan? Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Teguh menengok dan melihat Alexander, lalu menggelengkan kepala dan berkata, aku juga nggak tahu apa yang dia rencanakan. Tapi ada satu hal yang pasti. Alexander mengundangku, pasti bukan hanya sekedar untuk berlatih. Dia sudah menyiapkan konspirasi. Ini pasti ada yang tidak beres. Ketika sesuatu terjadi di luar dugaan, pasti ada motif tersembunyi di baliknya. Lalu, bayangan jadi khawatir, Kak Teguh, setelah kamu tahu dia punya konspirasi dan kamu masih setuju untuk pergi. Bagaimana luka di tubuhmu cepat pulih? Teguh merasakan kondisi tubuhnya dan berkata, semua meridian sudah terhubung kembali, walau energi masih dalam proses penyembuhan. Sekarang kekuatanku sudah setara dengan tahap awal alam kaisar kultivasi. Dari tahap awal alam bela diri dewa, jatuh ke tahap awal alam kaisar kultivasi, perbedaannya cukup jauh. Bayangan semakin khawatir ketika mendengar ucapan Teguh. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, Kak Teguh, lebih baik kamu nggak usah ikut. Nggak akan terjadi apa-apa. Teguh memicingkan matanya, berpikir sejenak lalu berkata, Alexander sudah mengundangku dengan sopan, jika aku tak pergi, itu akan merusak nama baik Serenara. Kedua, aku tak akan melewatkan kesempatan ini begitu saja. Kesempatan untuk menonton pertunjukan yang bagus. Bayangan tidak begitu mengerti dan mengulanginya lagi, menonton pertunjukan bagus pertunjukan apa, sih? Teguh menatap bayangan dan tersenyum, apa kamu masih ingat saat Alexander melihatku memukul anaknya dan dia nggak marah? Ini menunjukkan, Alexander sedang merencanakan sesuatu yang besar dan nggak akan melibatkan kita. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus, kan? Bayangan berpikir sejenak, sepertinya ucapan Teguh ada benarnya. Cara kerja kavaleri kematian memang seperti itu. Kalau itu terjadi pada pasukan serigala, mungkin mereka sudah lama berperang dan harus tetap menjaga kehormatan pasukan serigala. Alexander, tapi ini aneh, pasti ada yang tidak beres. Apalagi, Teguh melihat bayangan dengan senyum menggoda, jika berhasil memenangkan hadiah utama dalam kompetisi ini, siapa tahu bisa membantu Ratu merebut tahtanya kembali. Saat itu terjadi, siapa tahu kamu masih bisa menjadi menantu Ratu. Apa kamu nggak mau? Cerita bersambung.